Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat? Semoga tetap sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran meskipun dari rumah. Baik, anak-anak, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari tentang hubungan antar dua garis. Baik, tujuan pembelajaran menjelaskan hubungan antar garis sejajar berpotongan berimpit. Oke. Nah, silahkan anak-anak bisa diamati. Ada gambar rel kereta api dan gambar hamparan sawah. Nah, kalau kita lihat sekilas, ini ada dua garis ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada banyak garis. Nah, apa hubungan antara mereka? Baik, kita akan pelajari untuk materi ini. Sebelum kita menuju ke hubungan antar garis, kita mempelajari dulu pengertian garis. Apa toh garis itu? Apa sih garis itu? Iya, silahkan diamati anak-anak. Ini ada titik-titik yang berdekatan. Kita lanjutkan. Semakin dekat jarak antara titik yang satu ke titik yang lain, dan pada akhirnya titik-titik yang semakin dekat akan menjadi sebuah garis. Oke, silahkan diperhatikan. Dan garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Nah, garis itu ternyata ada bermacam-macam anak-anak. Apa saja macamnya? Oke, 1. Garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Nah, gambarnya seperti ini. Garis lurus ya, garis kemudian pada ujungnya diberi panah semua. Ini disebut dengan garis lurus. Oke, ini garis A dan garis B. Garis AB atau dapat ditulis AB, kemudian pada atasnya kita berikan gambar garis lurus. Jadi ini adalah garis AB, dapat ditulis garis AB. Oke. Kemudian untuk macam yang kedua adalah sinar garis. Apa sinar garis? Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik, sedang ujung lainnya menuju ke suatu arah tak terhingga. Nah, garis sinar itu titik dulu, kemudian kita beri garis, dan pada ujungnya kita berikan panah. Panah ini menunjukkan bahwa garis ini tidak terhingga, akan berlanjut terus sampai kemanapun. Itu adalah sinar garis, disebut dengan sinar garis. Kita ulang ya anak-anak. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik, sedang ujung lainnya menuju ke suatu arah tak terhingga. Oke. Sinar garis AB atau dapat ditulis AB, kemudian atasnya kita beri gambar sinar. Maka untuk AB yang atasnya diberi gambar sinar dibaca dengan sinar garis AB. Bagaimana kalau seandainya sinar garisnya diberi DC, maka namanya juga akan menjadi sinar garis DC. Jadi untuk nama sinar garisnya menyesuaikan dengan penamaan yang diberikan. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Untuk yang ketiga, yaitu segmen garis atau ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Kita sudah menyaksikan di sini ada titik A dan ada titik B. Kemudian
Nah, ada garis. Jadi garis tersebut dibatasi oleh 2 titik pada ujungnya. Ya, pada kedua ujungnya diberi titik. Itu disebut dengan segmen garis atau ruas garis. Oke. Ruas garis AB atau dapat ditulis ruas garis AB atau dapat ditulis seperti ini anak-anak. Ya, AB, kemudian di sisi atasnya kita berikan garis lurus. Oke. Berikutnya ada juga garis vertikal. Seperti apa garis vertikal? Oke. Garis vertikal ternyata arahnya ke atas, bawah, atau tegak, atau bisa dibilang berdiri ya anak-anak. Nah, garis vertikal disebut juga dengan garis tegak. Cukup jelas ya, garis vertikal disebut juga dengan garis tegak. Oke, berikutnya yang keempat adalah garis horizontal. Gambarnya seperti ini untuk garis horizontal. Garis horizontal disebut juga dengan garis mendatar. Bagaimana anak-anak? Sudah ya? Kalau tegak atau berdiri disebut dengan garis vertikal. Kalau mendatar atau ini bisa kita untuk permudahnya tidur ya garisnya. Kalau tidur atau mendatar disebut dengan garis horizontal. Oke. Nah, sampailah kita kepada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama bahwa macam-macam garis itu ada garis lurus. Sambil kita ingat, seperti ini garis lurus, mendatar, kemudian kedua ujungnya ada anak panah yang menunjukkan bahwa garis tersebut tidak terhingga. Kemudian yang kedua adalah sinar garis. Diawali dari titik, kemudian ada garis dan pada ujungnya menunjukkan anak panah dan sebagai tanda bahwa garis tersebut tidak terhingga. Yang ketiga adalah segmen garis atau ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh 2 titik. Nah, jadi garis tersebut berawal dari titik sini dan berakhir pada titik sini. Kemudian garis yang keempat adalah garis vertikal atau disebut juga dengan garis tegak. Garisnya berdiri ya. Dan yang terakhir adalah garis horizontal atau disebut juga dengan garis mendatar. Dan gambarnya seperti ini. Bagaimana anak-anak? Sudah cukup jelas bukan? Semoga saja, dan kita akan berjumpa lagi pada sesi berikutnya untuk menjelaskan hubungan antara 2 garis. Pada kesempatan kali ini kita baru menuju atau menyelesaikan pembahasan tentang macam-macam garis. Dari Ibu cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.